Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Eka Zara. Saya berasal dari tingkat 1B Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis atau autocratic leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemimpin. Pemimpin lebih suka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri dengan sedikit masukan dari bawahan. Gaya kepemimpinan ini melibatkan kontrol mutlak dan otoriter atas suatu kelompok. Seorang pemimpin yang otokratis ialah seorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, ataupun pendapat. Yang kelima, terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya. Yang keenam, dalam tindakan sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Kemudian ada indikator gaya kepemimpinan otokratis, yaitu sentralisasi wewenang, kedua produktivitas kerja, ketiga manajemen. Kemudian ada tipe dan sikap kepemimpinan otokratis. Yang pertama, mementingkan tugas dibandingkan pendekatan manusia. Kedua, memaksa bawahan untuk patuh dan menuntut kesetiaan mutlak. Tiga, memaksa, mengancam, menghukum atau mengintimidasi kepada anak buah. Yang keempat, serba instruksi dan perintah. Kelima, kaku dalam pergaulan terutama kepada anak buah. Lebih banyak kritik daripada memuji bawahan. Kemudian ada beberapa kelebihan kepemimpinan otokratis. Yang pertama, pemimpin membawa visi dan arah organisasi. Mereka mengambil inisiatif dan membangun visi dan arahan yang jelas tentang kesuksesan di masa depan. Mereka kemudian mengembangkan seperangkat cara untuk mencapainya dan menyuruh bawahan untuk melaksanakannya. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat. Itu menjadi sangat penting karena bisnis dan persaingan semakin dinamis. Pemimpin meluangkan lebih sedikit waktu untuk mencoba mempengaruhi orang lain, sehingga mereka menggunakan lebih banyak waktu untuk memikirkan dan membuat keputusan penting. Yang ketiga, bawahan dapat fokus untuk bekerja dengan baik sesuai dengan arahan, karena pemimpin menentukan tugas, standar kerja, dan tenggat waktu. Bawahannya hanya tinggal menjalankannya saja. Yang keempat, produktivitas meningkat. Konsep spesialisasi seringkali membutuhkan pemimpin yang otokratis, karena mereka memetakan dan memilah proses kerja menjadi beberapa bagian dan menetapkan tugas, target, dan tenggat waktu untuk masing-masing bawahan. Setelah kelebihan, ada kerugian dari kepemimpinan otokratis. Yang pertama, pemimpin bertindak sebagai diktator dan membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan anggota kelompok. Mereka hanya menganggap bawahan sebagai mesin penyuplai informasi untuk pengambilan keputusan mereka. Yang kedua, pemimpin otokratis melumpuhkan serta menghambat pemberdayaan, serta seringkali mengabaikan kebutuhan bawahan. Situasi ini menciptakan tekanan yang besar dan meningkatkan stres di antara bawahan. Ketiga, tingkat turnover yang tinggi. Stres dan tekanan tinggi berdampak negatif pada moral karyawan. Mereka memilih untuk mencari alternatif pekerjaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, organisasi menjadi sangat tergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tidak memiliki kompetensi untuk menuju kesuksesan, organisasi akan menuju kehancuran. Sebaliknya, jika pemimpin kompeten, adil, dan inovatif, organisasi akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ketergantungan semacam itu menjadi bencana. Contohnya, jika pemimpin yang sukses meninggalkan perusahaan atau meninggal, sehingga perusahaannya akan hancur. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.